Hari ini kita mulai membahas chapter 8, yaitu proyek integratif yang menjadi puncak mata kuliah ini. Di bagian ini kalian akan merancang sebuah smart factory otonom berbasis integrasi berbagai teknik AI dan kontrol cerdas. Jadi semua konsep dari chapter sebelumnya akhirnya dipakai secara bersamaan ya Pak? Betul. Kalian akan mempelajari bagaimana modul-modul AI dapat bekerja sebagai satu sistem yang kohesif. Smart Factory adalah pabrik yang mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan mandiri berdasarkan data real-time. Jadi bukan sekadar otomatisasi biasa ya Pak? Tepat. Smart Factory memilih tindakan terbaik, bukan hanya mengikuti perintah tetap. Ada 4 modul utama yang akan kalian integrasikan dalam proyek ini. Modul pertama adalah kontrol robot cerdas menggunakan neural network atau deep reinforcement learning. Modul kedua adalah digital twin yang memodelkan proses nyata melalui data. Modul ketiga adalah predictive maintenance yang memprediksi potensi kerusakan mesin. Modul keempat adalah logistik multi-agen seperti AGV otonom yang berkoordinasi di lantai produksi. Semua modul ini pasti sangat saling terkait ya Pak? Benar. Integrasi adalah tantangan terbesar karena setiap modul bergantung pada data modul lain. Misalnya, robot memerlukan prediksi digital twin untuk mengambil aksi yang aman dan efisien. Dan predictive maintenance harus tetap sinkron dengan jadwal produksi. Tepat. Tanpa sinkronisasi, keputusan AI bisa saling bertabrakan dan mengganggu alur produksi. Karena itu, kalian harus merancang arsitektur aliran data sejak awal. Arsitektur seperti diagram blok ya Pak? Ya, diagram yang menjelaskan sensor, pemrosesan data, modul AI, dan aktuator. Modul robot dan logistik harus berjalan real-time agar responnya tidak terlambat. Bagaimana dengan digital twin, Pak? Digital twin diperbarui secara periodik dan menjadi referensi prediksi untuk modul lain. Keakuratan digital twin tidak harus sempurna, yang penting cukup untuk analisis dan prediksi. Pak, bagaimana dengan koordinasi AGV agar tidak bertabrakan? Itu diatur oleh modul multi-agen yang menentukan prioritas dan aturan lintasan. Tanpa koordinasi, logistik bisa macet dan menghentikan keseluruhan produksi. Integrasi modul ini sepertinya cukup kompleks ya Pak? Sangat. Karena itu integrasi dilakukan bertahap, modul per modul, bukan sekaligus. Setelah modul selesai diuji, baru digabung ya Pak? Betul. Baru setelah stabil, kalian masuk tahap integrasi penuh dan stress testing. Simulasi sangat penting untuk menguji skenario kritis tanpa risiko kerusakan fisik. Jadi simulasi bukan hanya tambahan, tapi memang bagian inti dari proyek. Tepat. Industri pun selalu menguji sistem di simulasi sebelum implementasi nyata. Visualisasi pabrik membantu memahami alurnya juga ya Pak? Ya. Visualisasi membuat integrasi lebih mudah dianalisis dan dipresentasikan. Berarti kami harus mendesain arsitektur, membangun modul, lalu menguji semuanya. Betul. Fokus utama kalian adalah memastikan setiap modul bekerja harmonis. Baik Pak, penjelasan ini sangat membantu untuk memahami gambaran proyek. Bagus. Pada video berikutnya kita mulai membahas teknis kontrol robot dan digital twin. Pada video kedua ini, kita fokus pada 2 modul utama, kontrol robot cerdas dan digital twin. 2 modul ini adalah inti dari proses produksi karena robot adalah eksekutor utama dan digital twin menjadi otaknya. Jadi robot tidak hanya mengikuti perintah tetap, tetapi harus belajar dari kondisi nyata ya Pak? Betul. Robot cerdas menggunakan neural network atau deep reinforcement learning untuk memilih aksi paling optimal. DRL itu berarti robot belajar dari percobaan dan kesalahan. Benar Pak? Ya.
Robot diuji dalam simulasi berkali-kali sampai menemukan strategi yang efisien dan aman. Keunggulan DRL adalah kemampuannya beradaptasi pada variasi beban atau perubahan kondisi sistem. Bagaimana dengan kontrol berbasis neural network biasa, Pak? NN digunakan untuk kontrol adaptif, yaitu menyesuaikan parameter kontrol ketika dinamika sistem berubah. Dengan NN adaptif, robot tetap stabil meski menghadapi ketidakpastian atau gangguan. Jadi robot bisa menyesuaikan gaya, kecepatan, atau rutenya secara otomatis. Tepat. Pengambilan keputusan robot harus mempertimbangkan prediksi dari digital twin. Digital twin adalah model virtual dari proses nyata yang dibangun berdasarkan data historis dan sensor. Jadi digital twin itu semacam replika digital yang selalu diperbarui? Benar. Ia memprediksi apa yang akan terjadi beberapa langkah ke depan, membantu robot memilih aksi terbaik. Pak, bagaimana cara membangun digital twin yang baik? Gunakan data input-output proses dan latih model ML seperti RNN atau regresi nonlinear untuk mempelajarinya. Semakin banyak data relevan, semakin akurat digital twin memahami dinamika sistem. Apakah digital twin harus berjalan real-time juga, Pak? Tidak sepenuhnya. Ia cukup diperbarui secara periodik, tapi prediksinya harus tersedia saat robot membutuhkannya. Bagaimana robot menggabungkan prediksi digital twin dengan sensor fisik? Robot menggunakan sensor untuk kondisi sekarang dan twin untuk prediksi masa depan. Kombinasi ini meningkatkan stabilitas. Tanpa digital twin, robot hanya bereaksi. Dengan twin, robot bisa mengantisipasi kondisi sebelum terjadi. Seperti melihat beberapa detik ke depan sebelum bertindak ya, Pak? Tepat. Itulah keunggulan sistem prediktif dalam Smart Factory. Apakah digital twin juga berpengaruh pada modul lain, Pak? Ya. Twin memberi referensi untuk jadwal produksi, analisis performa, dan bahkan predictive maintenance. Karena itu, konsistensi data antara robot, twin, dan sensor sangat penting. Jika digital twin salah memprediksi, apakah robot bisa membuat keputusan buruk? Bisa, tetapi sistem harus memiliki mekanisme koreksi berdasarkan data sensor real-time. Jadi robot mengutamakan sensor tapi tetap mempertimbangkan prediksi? Betul. Robot harus menjaga keseimbangan antara reaktif dan prediktif. Di akhir video ini, kalian harus memahami bahwa robot cerdas dan digital twin adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Baik, Pak, konsepnya sudah jauh lebih jelas sekarang. Bagus. Pada video berikutnya kita akan membahas modul predictive maintenance dan logistik multi-agen. Pada video ketiga ini, kita membahas dua modul penting lainnya, predictive maintenance dan logistik multi-agen. Kedua modul ini berperan besar menjaga kelancaran produksi dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan. Predictive maintenance itu tujuannya memprediksi kapan mesin akan rusak, ya Pak? Tepat. Sistem ini menganalisis data seperti getaran, suhu, dan arus untuk mendeteksi pola kegagalan sejak dini. Jadi bukan menunggu mesin rusak dulu baru diperbaiki? Betul. Di Smart Factory, kerusakan harus diprediksi sebelum mengganggu produksi. Algoritma seperti LSTM, anomaly detection, atau regression model sering digunakan untuk memprediksi kondisi komponen. Apa contohnya situasi yang bisa dideteksi lebih awal, Pak? Misalnya bearing motor mulai menunjukkan getaran abnormal, atau suhu gearbox naik tidak wajar. Kalau sistem mendeteksi potensi kerusakan, apa yang terjadi? Sistem memberi peringatan, mengatur ulang jadwal produksi, atau memindahkan tugas robot untuk menghindari downtime. Dengan begitu, pabrik tetap berjalan meski ada komponen yang perlu perawatan. Jadi predictive maintenance terhubung juga ke modul logistik dan modul robot? Ya. Semua modul harus menyesuaikan diri saat ada risiko kerusakan. Sekarang kita masuk modul logistik multi-agen.
Itu yang mengatur pergerakan AGV dan robot transportasi. Benar, Pak? Benar. Multi-agen berarti tiap AGV bertindak sebagai agen cerdas dengan tujuan dan pengetahuan lokal. Tapi mereka tetap perlu berkoordinasi agar tidak saling menghalangi. Keempat, koordinasi dilakukan melalui aturan global seperti prioritas jalur, pembagian tugas, dan penghindaran tabrakan. Misalnya dua AGV mau melewati simpang yang sama, bagaimana sistem memutuskan? Sistem memilih agen mana yang diberi prioritas berdasarkan konteks, beban, atau urgensi pengiriman material. Jadi AGV tidak hanya berjalan mengikuti jalur, tapi saling memperhitungkan posisi satu sama lain? Benar. Mereka berbagi informasi secara real-time untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Modul logistik ini sangat krusial karena setiap bagian produksi bergantung pada pengiriman material yang tepat waktu. Jika satu AGV macet, apakah seluruh alur bisa terganggu? Bisa, itulah mengapa modul ini harus sangat responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Apakah digital twin juga digunakan untuk logistik? Ya. Twin membantu memprediksi kepadatan jalur dan mengoptimalkan rute AGV. Kombinasi prediksi dan koordinasi membuat alur logistik jauh lebih efisien. Jadi predictive maintenance menjaga mesin tetap sehat, dan multi-agen menjaga alur material tetap lancar. Keempat, keduanya saling melengkapi dalam menjaga kontinuitas produksi. Dengan begitu, keseluruhan Smart Factory bisa tetap stabil meskipun ada gangguan. Benar. Tujuan akhirnya adalah pabrik yang fleksibel, adaptif, dan bebas downtime. Baik Pak, kami sudah memahami peran kedua modul ini. Bagus. Dengan memahami semua modul ini, kalian siap menyusun integrasi akhir chapter 8 sebagai proyek Smart Factory yang lengkap.